Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ar-Rayyan rahimani Allah wa iyyakum. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang mana tema ini memiliki kaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa hidup ini bukan soal tentang kehidupan kita pribadi. Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan kita di dunia ini hidup, dan kehidupan kita di dunia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang sifatnya komunal. Dan kita tidak bisa menghindar dari kenyataan kita sebagai makhluk sosial yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk lainnya. Dan bahkan Allah mengkhususkan kita dengan kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam itu. Sebagai makhluk yang mulia, yang ditakdirkan juga sebagai makhluk sosial, otomatis dalam interaksi sosial kita dengan orang lain, tentu melibatkan hampir semua anggota tubuh. Entah keterlibatan itu antara satu individu dengan individu lain dalam konteks bermasyarakat, ataupun dalam konteks hubungan suami istri dan seterusnya. Ala kulli hal, fakta yang tidak bisa kita elakkan bahwa kita makhluk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bersinggungan antara satu dan yang lainnya. Dari semua organ tubuh yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ada satu yang memiliki peran penting bagaimana agar satu manusia dengan manusia yang lain itu bisa saling terhubung, bisa saling mengerti. Di antaranya al-lisan. Ya, nanti kita kenal dengan lidah, yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mensifati orang-orang yang mendapatkan jaminan surga, beliau mengatakan man yadmanu li ma baina fakhidaihi wa baina syafataihi admanu lahul jannah. Siapa yang bisa menjaga organ tubuh yang ada di antara, mohon maaf, kedua pahanya, maksudnya kemaluan, dan di antara kedua bibirnya, maksudnya adalah lisan, admanu lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Subhanallah. Kenapa? Dalam hadis yang sangat panjang tentang keinginan seorang sahabat Nabi yang pernah datang kepada Nabi lalu mengadukan tentang banyaknya amal saleh,
Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya dapati amal soleh itu begitu banyak. Ada zakatnya, ada puasanya, ada hajinya, ada tutur sapa yang baik, dan seterusnya. Lalu orang ini berkata kepada Nabi SAW, aku sepertinya sulit untuk melakukan itu semua. Kita ketahui bersama, selain fardu, barangkali dalam tataran fardu kita tidak punya pilihan kecuali untuk menjalankan kewajiban fardu tersebut. Kita nggak punya pilihan yang lain. Tetapi pada hal-hal yang sifatnya sunnah, kita punya opsi untuk melakukan. Hal yang wajib diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu ketetapan, tetapi hal yang sifatnya sunnah ini memberikan nilai lebih dari kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang punya potensi untuk menjalankan ibadah sunnah itu. Ada orang yang ingin sedekah, tentu sedekah membutuhkan harta. Ada orang yang ingin bertutur kata dengan baik sebaik mungkin. Ada orang yang ingin berpuasa, ada orang yang ingin tahajud. Kan tidak semua orang bisa melakukan itu. Apalagi di tengah aktivitas kita, keseharian kita. Berpagi-pagi kita harus ke tempat kerja, sehingga zikir pagi petang terlewati. Di tempat kerja tentu kita butuh energi, sehingga puasa sunnah itu sulit untuk kita lakukan. Sampai di rumah kita sudah larut malam kadang-kadang. Tentu jiwa dan raga kita letih. Bisa isya saja, itu sudah nikmat yang besar dari Allah. Orang bisa isya di tengah badan yang hampir remuk, capek, itu betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubun-ubunnya masih dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, alhamdulillah bila kita bisa bangun malam. Tapi ternyata kita juga tidak bisa bangun malam karena keadaan yang sudah ambruk, letih. Besok paginya kita harus mengulang apa yang kita lakukan pada hari sebelumnya. Nah, tentu ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat pertanyaan sahabat itu sepertinya wajar. Banyak sekali, wahai Rasulullah, saya ingin punya keutamaan dekat dengan Allah melalui nawafil, ibadah yang engkau sunnahkan, tapi aku nggak bisa. Berat bagi untuk melakukan itu semua. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana kalau aku ajarkan kepada kamu, ya, aku ajarkan kepada kamu satu amalan yang luar biasa. Ya, di dalam riwayat yang lain Nabi menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, begini, terus amalan ini, amalan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu satu hal yang lebih dahsyat daripada semua itu ketika kamu tidak bisa melakukan itu. Lalu Nabi SAW memegang lisannya dan mengatakan, amsik alaika hadha, tahanlah olehmu lisanmu. Lisan ini adalah organ tubuh yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka. Makanya dalam potongan hadis itu, di bagian akhir, sahabat tadi bertanya, wahai Nabi, apakah kita semua ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kata yang keluar dari lisannya? Lalu Nabi mengatakan, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Tidaklah manusia diseret oleh Allah, dihinakan oleh Allah ke dalam neraka jahanam illa hasaida alsinatihim, melainkan tersebab ucapan-ucapan yang keluar dari lisan mereka. Kita dulu pernah membahas di dalam sirah Nabawiyah tentang peristiwa Hudaybiyah.
Ini kita lihat bagaimana ucapan lisan itu ketika telah keluar sulit bagi kita untuk menarik kembali. Dan banyak sekali dalam kehidupan ini ucapan-ucapan yang andai kita tidak mengucapkannya, andai tidak pernah keluar itu dari mulut kita. Sebagaimana kata Bapak, ma in nadimtu minas sukuti bimarratin walaqad nadimtu minal kalami mirara. Aku tak pernah menyesali diamku dan betapa aku, kata penyair ini, berkali-kali menyesali ucapan yang keluar dari mulutku. Banyak, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tak terhitung mungkin jumlahnya kalimat yang andai itu tidak pernah kita ucapkan. Entah itu pada suami ibu-ibu atau kepada istri kita, pada anak-anak kita, pada pembantu kita, pada supir kita, pada karyawan kita. Andai saya nggak ngomong begitu. Dan tidak sedikit sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan menyesali ucapannya sehingga dia memperbanyak amal soleh sebagai kafarah terhadap ucapannya tersebut. Ibu-ibu mungkin ingat pada peristiwa Hudaybiyah, di mana ada beberapa klausul yang menurut sebagian sahabat itu merugikan kaum muslimin. Di antara klausul yang dianggap merugikan kaum muslimin itu adalah kesepakatan agar siapa yang datang ke Mekah dari penduduk Madinah, maka dia tidak dikembalikan ke Madinah. Tetapi penduduk Mekah yang datang ke kota Madinah dengan tujuan meminta suaka politik, dia harus dikembalikan ke Mekah. Tentu ini klausul secara sepintas tidak adil, walaupun Allah punya hikmah di balik itu semua. Nabi menyepakati. Nabi sepakati itu. Yang kalau kita lihat kesepakatan tersebut itu sangat merugikan kaum muslimin. Masa orang Mekah yang datang ke Madinah harus dipulangkan, tapi orang Madinah yang datang ke Mekah tidak bisa dikembalikan. Sepintas tidak adil. Dan sebagian sahabat menyampaikan keberatannya. Di antara mereka adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, bukankah ini Muhammad itu Rasul Allah? Iya benar. Bukankah kita ini di atas hak dan orang Quraisy itu di atas kebatilan? Maka mengapa kita menerima kehinaan ini? Ini kata-kata Umar. Ya semacam protes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata-kata itu disampaikan Umar langsung kepada Nabi. Bukankah kamu adalah utusan Allah? Bukankah kita dalam posisi yang benar sementara mereka dalam posisi yang tidak benar? Falimadha hadzal hawan? Kenapa kita terima hawan ini? Keterhinaan ini, klausul bentuk perjanjian ini itu sangat menghinakan kita. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian kepada Umar. Bukankah kau saksikan Allah itu adalah Tuhan? Aku adalah pesuruh Allah. Tentu aku melakukan ini bukan atas kehendakku. Sejenak mengertilah Umar bahwa pilihan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali ucapan itu. Bahkan Umar mengatakan, sejak saat itu aku terus memperbanyak amalku kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi kafarah karena aku pernah mengeluarkan kata yang tidak mengenakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Umar tidak salah. Umar tidak salah seperti itu. Kenapa? Karena dia memperlihatkan keprihatinannya akan keputusan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagi dia seorang manusia biasa secara kasat mata ini sangat merugikan. Dan dia bisa dimaklumi kenapa? Dia tidak tahu bahwa itu adalah bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pun demikian Umar menyesali ucapannya tersebut. Hingga dia memperbanyak amal saleh. Sepeninggal Nabi dia terus beristighfar. Dia terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tersebab kalimat yang dia ucapkan pada perjanjian Hudaybiyah. Ada juga sahabat yang lain namanya Abdullah. Sahabat ini adalah sahabat yang
orang sering mizah dengan Nabi, sering bercanda dengan Nabi. Orangnya memang punya pergaulan yang begitu supel dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini dikenal juga sebagai orang yang kocak. Ya, saking kocaknya pernah dia datang itu dari Yaman bawa hadiah untuk Nabi, pakaian dari Yaman. Nabi kan menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Ketika pakaian tersebut diberikan kepada Nabi, dia mengatakan, wahai Nabi, ini hadiah untukmu tapi saya minta duit. Kenapa? Karena saya lagi nggak punya duit. Ini orang mau kasih hadiah atau mau jualan. Tetapi karena Nabi SAW memaklumi orang ini, Nabi pun memberikannya uang. Dia orang yang soleh, dia orang yang baik. Tetapi kan manusia itu tidak selamanya berada dalam satu ritme dalam kehidupan ini. Al-hayatu, kehidupan ini tidak selalu ala watiratin wahidah. Layaknya gelombang, layaknya samudra, kehidupan itu kadang-kadang kita dapat yang lautan bagiannya tenang. Kadang gelombangnya begitu besar. Nah, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan itu kadang-kadang pasang surut. Kadang-kadang lagi diterap-terap kebaikan yang begitu luar biasa, surga seolah di depan mata, langit neraka seolah di depan mata, sehingga kita lebih sering termotivasi untuk melakukan kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan. Tapi ada saat di mana kita juga kalah. Di mana di saat tertentu kita sudah berusaha menahan, tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala punya takdir yang lain untuk kita, diuji kita dengan sesuatu yang kadang-kadang bagi kita ujian itu kadang-kadang hampir-hampir tidak bisa menyelamatkan kita kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hayatu la takunu ala watiratin wahidah. Kita tidak selalu berada pada posisi seperti kita hari ini, duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, termotivasi lagi, jadi ingat akhirat, jadi pengen surga, jadi takut neraka, jadi ingin terus jadi orang baik dan seterusnya. Tapi kan manusia hatinya dia dalam jemari Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya dalam kondisi seperti itu. Sahabat ini yang begitu cinta kepada Allah, begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu masa dia terjatuh dalam larangan Allah, yaitu menenggak khamar. Dan mau tidak mau orang yang menenggak khamar itu harus dicambuk. Menenggak khamar adalah dosa, dia harus dicambuk. Pada masa itu hukum Islam tegak. Hukum had tegak. Tiba-tiba ketika dia mulai menjalani hukumannya sebagai seorang syarib al-khamr, peminum khamar, ada seorang sahabat yang menjelutuk waktu itu dan mengatakan la'natullahi alaih atau la'anahullah. Semoga laknat Allah atas orang ini. Ini kadang-kadang kita dengan lisan kita itu dengan ahli maksiat, laknat itu kita ucapkan begitu saja. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan begitu. Ada orang katakanlah koruptor dihukum dengan laknatullah, semoga dia dilaknat oleh Allah. Dia mudah sekali kalimat itu keluar dari lisan kita. Permohonan laknat dari Allah Subhanahu wa taala untuk pelaku maksiat. Padahal ahli maksiat itu mungkin telah bertaubat. Apa kata Nabi SAW? Ketika Abdullah ini telah menjalankan hukumannya, menjalani hukumannya, lalu dilaknat oleh orang, Nabi mengatakan, la tala'anhu. Jangan kamu laknat dia. Fa'innahu rajulun yuhibbullah wa rasulah. Dia ini adalah seorang laki-laki yang cinta Allah, cinta Rasul, cuma lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan. Minum khamar, jangan kamu laknat. Dosanya itu telah dia taubati dengan cara menjalani had hukuman. Dan kamu yang melaknatnya tidak jauh lebih baik daripada dia, sebab kamu merendahkan orang. Lisan lagi yang melakukan itu. Dan dikisahkan sahabat ini kemudian menyesali perbuatannya dan terus meminta ampun kepada Allah, terus meningkatkan amal soleh. Untuk apa? Supaya Allah mengampuni apa yang keluar dari lisannya tadi itu. Selama hidupnya dia dihantui dengan kata itu.
Kata karena pernah merendahkan orang yang fasik. Jangan mentang-mentang kalau orang itu pendosa lalu lisan kita sembarang melaknat. Jangan mentang orang-orang itu fasik lalu lisan kita mengeluarkan kata-kata yang merendahkan dirinya. Bencilah perbuatannya, tapi orangnya adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan anggap bahwa itu tidak akan berpengaruh dalam kehidupan kita selanjutnya. Para sahabat dulu mentaubati selama sisa hidupnya atas ucapan yang keluar dari lisannya. Kita periksa hari ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Berapa banyak di antara kita yang membiarkan lisan ini mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Lalu kita seperti seolah biasa saja. Saya merasa wajar ketika saya harus marah dengan begitu keras kepada pembantu saya, pada karyawan saya, kepada anak saya, kepada istri katakanlah, atau kepada suami katakanlah. Lalu kalimat itu lewat begitu saja. Padahal bisa jadi satu kalimat itu tanpa kita sadari bisa menjadi penyebab seorang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. 70 kharifah. Kata Nabi SAW, boleh jadi ada di antara kalian yang mengucapkan satu kalimat la yulqi laha balan. La yulqi laha balan. Dia tidak menyadari kalimat itu punya potensi yang bisa mencelakakan dirinya. Dia anggap kalimat itu keluar begitu saja lalu selesai. Terbawa angin lalu selesai. Dia menganggap bahwa setiap hati yang menerima, setiap telinga yang mendengar, dan setiap hati yang menjadi tempat di mana kalimat itu kelak akan bertahta dan akan tersimpan dalam memori orang lain. Dia anggap hati orang itu akan tetap biasa-biasa saja dengan kalimat itu. Dia tidak tahu berapa banyak yang tersakiti dengan kalimatnya. La yulqi laha balan, kata Nabi SAW. Dia tidak peduli kalimat itu keluar. Tetapi kalimat itu menyebabkan dirinya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka 70 kharifah, selama 70 tahun, sejauh jarak 70 tahun ke dalam dasar neraka, waliyadzubillah. Dan di antara kalimat-kalimat itu adalah ghibah. Kalau tadi ini bukan ghibah, tapi seperti kalimat yang merendahkan, kalimat ketidaksetujuan, kalimat yang menunjukkan tanaqus. Beberapa kalimat Umar itu seperti saya katakan tadi, itu sebetulnya naluriah seorang Umar yang cinta kepada Nabi, merasa tidak terima dengan perjanjian Hudaybiyah. Tapi dia terus beristighfar. Nah, kata yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang al-ghibah. Satu penyakit yang sangat akut di tengah-tengah masyarakat kita. Beberapa menjadikannya sebagai profesi. Sebagai pengantar perlu kita ketahui di dalam Islam, hifdzul mujtama, menjaga ketentraman, kedamaian, dan keharmonian bermasyarakat itu hukumnya wajib, apalagi di kalangan orang yang beriman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tetapi hari ini kita melihat persaudaraan itu terkotori dengan penyakit yang bernama al-ghibah. Dan ghibah ini dosanya besar sekali. Apa itu ghibah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ghibah itu sebagaimana didefinisikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika dia ditanya, ya Rasulullah, mal ghibah? Ya, dalam redaksi Nabi mengatakan, atadruna mal ghibah? Dia bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Lalu sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu.
Lalu baginda Nabi SAW menjelaskan riba itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Yaitu ketika engkau menyebut tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Itu definisi daripada riba. Lalu diperjelas lagi ketika ada orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in kana fihi ma aqul." Bagaimana wahai Nabi kalau seandainya apa yang aku katakan tentang saudaraku itu betul-betul ada padanya? Artinya yang aku bicarakan tentang saudaraku itu memang seperti itu dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, "In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu." Kata Nabi SAW. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Rawahu Muslim. Bila apa yang kamu ceritakan itu ada pada saudaramu, maka kamu telah menggibahinya. Tapi bila tidak ada, maka kamu telah melakukan perbuatan buhtan. Buhtan itu adalah lebih besar lagi dosanya daripada riba, menuduh sesuatu yang tidak ada pada orang. Jadi bila ada pun itu salah untuk dibicarakan, dan bila tidak ada kita akan terjerumus pada perbuatan buhtan yang lebih tinggi lagi dosanya daripada riba. Waliyadu billah. Dan riba hari ini semarak. Hari ini ghibah itu semarak. Kenapa? Media berkomunikasi tidak hanya lisan, tangan juga bisa melakukan. Kalau dulu ghibah itu offline, sekarang online. Gitu. Ketika tahun 2009, kalau saya tidak salah, ingat ditemukan item untuk men-share, ya tombol share itu kan ditemukan pada tahun-tahun itu. Sejak saat itu orang mentransfer informasi itu begitu cepat. Dan tidak lagi terhitung berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh informasi yang salah tentang instansi atau individu-individu tertentu. Dan tentu ini merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang kita katakan tadi, bahwa hifdzul aman, menjaga keamanan, kedamaian, keharmonisan masyarakat itu adalah tuntutan yang sangat wajib, bahkan termasuk di antara konsekuensi maqasidus syariah. Tetapi begitulah. Perbuatan ini menjamur, dan uniknya itu tidak hanya di kalangan orang-orang yang mohon maaf awam, jahil tentang agama, tidak. Justru uniknya perilaku ini justru dilakoni oleh orang-orang yang paham agama. Mulai dari penuntut ilmu hingga orang yang kemudian diustadkan. Ghibah itu jadi satu hal yang begitu mudah untuk dilakukan. Tidak hanya dilakukan barangkali dulu orang gosip apa semuanya itu ya, menggosip pria paling di teras-teras rumah, mungkin di kampung-kampung atau mungkin di pasar-pasar antar pedagang saling tunggu pelanggan bagaimana dan seterusnya. Kadang-kadang itu menjadi sebagian ya tentunya menjadi bahan obrolan, ya ada isu tertentu diangkat diobrolin lagi dan seterusnya. Dulu mungkin seperti itu. Tapi hari ini ghibah kemudian menjamur ke tempat-tempat yang terhormat seperti masjid dan majelis ilmu waliyadzubillah. Dilakukan tidak hanya oleh orang awam, tapi orang yang akrab dengan ilmu, entah sebagai santri, entah sebagai ustadz, entah sebagai apapun. Tentu tidak semua oknum, tapi banyak yang menjadikan ghibah ini seperti bumbu di dalam majelis-majelisnya. Kehormatan orang dilecehkan begitu saja dan seterusnya. Dan ini dampaknya sangat buruk terhadap umat. Padahal kalau kita mengetahui sabda Nabi SAW tadi, kita akan jauh lebih berhati-hati. Jika apa yang kamu tahu tentang saudaramu itu ada padanya, maka kamu telah melakukan ghibah. Dan jika tidak ada padanya, maka engkau telah melakukan buhtan. Dan buhtan lebih parah. Menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Dosa ini lebih besar daripada ghibah. Dikarenakan di dalamnya ada unsur kebohongan. Ikhwatal iman. Rahimani Allah wa
iyyakum menggunjing keburukan orang lain disamakan di dalam Quran seperti memakan daging saudara sendiri. Kita bisa lihat di dalam Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka itu. Ini prasangka. Kadang-kadang kita orang Nabi berpesan kepada kita, kalau kamu ada sangkaan buruk pada orang, berhentilah di situ. Jangan kamu cari-cari lagi. Berhenti pada sangkaanmu dan biarkan semua orang itu baik seperti apa yang dilihat oleh matamu. Tapi kalau kamu mencari-cari mereka, kata Allah Azza wa Jalla, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian dari sangkaan dan dugaan kita kepada orang itu ismun. Kenapa dzan di sini dikatakan sebagian? Karena kita agak sedikit dalam kajian fikih Islam, banyak sekali hukum itu dibangun di atas dugaan hukum. Iya kan? Seperti narkoba itu dibangun di atas dugaan hukum. Ini terlarang itu dibangun di atas dugaan hukum. Ya, karena mungkin di zaman Nabi narkoba itu tidak ada. Sehingga diambil kias, lalu dikiaskan hukum khamar, segala yang memabukkan dan zat adiktif lainnya itu dikiaskan dengan khamar. Hukum. Tetapi teks tentang narkoba itu nggak ada di zaman Nabi. Jadi hukum itu diputuskan menurut dzan. Hukum itu diputuskan menurut apa? Dan makanya Quran mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsm, sebagian. Tapi sebagian lain daripada prasangka itu pada umumnya adalah dosa, karena wasangka itu kan dibangun di atas asumsi-asumsi kita kepada orang lain yang barangkali hanya melihat hal-hal yang kasat mata, kemudian kita salah paham tentang orang, dan akhirnya kita bangun hukum di atas asumsi itu. Kita membangun semacam kesimpulan, dan itu tidak boleh di dalam Islam. Makanya Allah mengatakan, Nabi SAW, Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati dengan sangkaan kita kepada orang, karena sangkaan pada orang itu adalah kebohongan yang paling dusta. Allah katakan, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Dan Nabi SAW menjelaskan kalau kita terbangun sangkaan kepada orang, sudah. Jangan kita takut. Takut itu apa? Takut itu seperti mencari jalan bagaimana agar dugaan kita itu benar. Tidak boleh. Makanya Quran mengatakan, wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bacakan Ibu Finya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah Ustaz, Afwan. Ustaz? Silakan. Oh ya. Hai orang-orang yang beriman. Ya, silakan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Di situ kita lihat Allah berfirman, wala tajassasu. Wala tajassasu. Jangan kamu itu mencari-cari keburukan orang. Tajassus. Itu orang lagi ngapain ya? Oh, tadi dia, walaupun kita lihat mungkin dia dengan perempuan. Kita lihat, jangan tajassus. Lalu kita ikuti dia, kita untit dia sampai kita memastikan, oh dia ternyata melakukan. Jangan.
Kita barangkali itu saudaranya, barangkali itu saudarinya, barangkali itu anaknya. Di dalam sabda yang lain, wala tahassasu. Tahassus. Tahassus itu seperti mengendus-ngendus orang. Ya, seperti mengendus-ngendus orang. Menguntit-nguntit orang, mengikuti orang. Mengurik-ngurik informasi tentang orang itu dilarang di dalam agama kita. Karena kenapa? Itu akan menimbulkan prasangka yang buruk. Nggak boleh seperti itu. Nanti kita akan kecualikan. Karena bahasan kita pada hari ini pun ada pengecualiannya tentang ghibah. Tetapi secara umum, semuanya itu dilarang. Tajassus, tahassus. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan salah seorang di antara kalian menggibahi seorang yang lainnya. Ya. Dan ghibah itu, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, itu tidak hanya dalam bentuk ucapan. Di sini Allah mengatakan, wala yaktab ba'dukum ba'dha, ini cenderung pada ucapan. Janganlah kalian menggibahi salah seorang di antara kalian yang lain. Lalu Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Maukah kamu, sudikah kamu itu memakan daging saudara kamu yang telah menjadi mayat? Tentu kamu merasa jijik. Demikianlah kamu orang Islam hendaklah jijik dengan perbuatan itu. Kita harus jijik dengan perbuatan ghibah. Dalam Islam, orang yang punya hobi ghibah itu tidak diberi peluang untuk bicara. Karena kenapa? Ya, kita yang turut terlibat mendengarkan ucapan ghibah itu bisa terlibat juga di dalamnya. Entah kita terlibat secara langsung, mengangguk, tertawa, dan seterusnya, senyum, dan seterusnya. Termasuk ghibah. Termasuk ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabun rahim. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hak-hak ibadah Allah, hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ghibah ini tidak hanya terbatas pada orang yang masih hidup. Bahkan orang yang sudah meninggal, kecil, dewasa, bila kita bicarakan keburukannya atau sesuatu yang kurang pada dirinya, aib-aibnya, yang mana dia tidak sukai, andai dia mendengar itu dibicarakan di dalamnya atau di hadapannya, maka itu disebut ghibah. Dan ghibah tidak hanya terkait dengan tarasumat, tapi juga berkaitan dengan fisik, nasab, pakaian. Kita menghina rumah orang, perilaku orang. Kita bilang si anu itu pendek, si anu itu kurang adab, nggak sopan. Si anu itu pakaiannya compang-camping. Si anu itu orang yang takut pada istrinya. Si anu itu orang yang dibawa ketiak istri. Itu ghibah semua. Semua kalimat yang serupa, yang diketahui apabila seseorang itu dibicarakan dengan kalimat itu, seandainya dia mendengarnya dan dia tidak suka, marah, itu disebut dengan ghibah. Dan kadang-kadang ghibah itu juga dalam bentuk isyarat. Nah, ini kadang-kadang kita sering luput juga. Kita hanya mengira ghibah itu dengan ucapan. Enggak, isyarat juga. Misalnya dengan mimik mata kita. Gitu. Saya tidak bisa menampilkan di kamera. Ya. Jadi kita melirik orang dan mana meliriknya kita itu untuk menunjukkan kekurangan orang. Dalam rangka merendahkannya, menghinakannya, dan seterusnya. Atau memberikan isyarat dengan tangan. Yang juga punya makna kita merendahkannya.
Dan ini pernah terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi Aisyah itu pernah mengatakan kepada Nabi, ya beliau mengatakan qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Safiyyati kada wa kada. Wahai Nabi, Safiyah itu namanya hidup. Ya, Nabi itu kan hidup tidak hanya satu istrinya. Dan otomatis ya di antara istri pasti akan ada kecemburuan, termasuk di dalamnya Aisyah. Safiyah cantik tapi dia pendek. Ya, cukup dia pendek wahai Nabi dia. Dan itu dia Aisyah tidak menyebut pendek tapi dengan isyarat tangannya. Dia memberikan isyarat dengan tangannya. Safiyah itu pendek Nabi gitu. Faqal, sebagian periwayat mengatakan dia kasih isyarat dengan tangan. Lalu Nabi SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Allahu Akbar. Wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan satu perkataan yang apabila dicampur dengan air di seluruh samudra, niscaya akan mengubah air itu. Bayangkan. Hanya satu perkataan, yang perkataan itu tidak langsung spesifik. Safiyah itu pendek, tetapi hanya dengan isyaratnya. Dan isyaratnya itu dimaksudkan untuk apa? Ia menganggap Safiyah itu tidak lebih baik daripada dirinya. Dirinya orang cantik, seterusnya. Aisyah seperti memberi kesan, aku lebih cantik dari dia. Dia tuh pendek, wahai Nabi. Nabi menegur Aisyah dan mengatakan, kamu telah mengucapkan satu kalimat, andai itu dicampur dengan air lautan, niscaya akan merusaknya. Artinya besar sekali efek dari kalimat itu. Walaqad qultu kalimatan, laqad qulti kalimatan law muzzat bima'il bahri lamazajat. Qalat, lalu Aisyah mengatakan, wa hakaitu lahu insanan faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa inna li kadza wa kadza. Pernah juga Aisyah itu meniru, ya kadang-kadang kita kan suka meniru gaya bicara orang, gaya dia berpakaian, dia berjalan, berlenggak-lenggok dan seterusnya, kita tiru itu. Dan maksud kita menirunya itu, ya itu tadi sekadar bahan candaan dan seterusnya. Ya kadang kita tiru suara orang, kita tiru suara cuma untuk sekedar canda-candaan. Itu namanya dalam tradisi Islam disebut dengan muhaka. Aisyah mengatakan, aku pernah itu memperagakan tingkah laku seseorang di depan Nabi. Gitu. Lalu Nabi bersabda, aku tidak suka memperagakan tingkah laku seseorang meskipun aku dibayar dengan upah sekian dari harta di dunia ini. Nah hari ini kita lihat ada orang profesinya meniru-niru orang. Gaya entertainnya adalah dengan cara meniru-niru orang. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Karena apa? Itu tentang kehormatan orang. Karena itu tentang kehormatan orang. Lalu, ghibah itu ternyata sekalipun dikategorikan oleh para ulama sebagai dosa besar, tetapi kadar dosa ghibah akan menjadi lebih besar dilihat pada objeknya. Kalau yang digibahi itu orang biasa, dia dianggap dosa besar. Tapi kalau yang gibahi itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau dia seorang muslim yang baik kemudian melakukan kefasikan lalu digunjing keburukannya pada batas yang berlebihan, maka itu dosa besar. Itu dosa yang sangat besar. Jadi menyebutkan keburukan orang secara berlebih-lebihan. Kadang-kadang kan kita ini suka membumbui gitu. Kita dengar apa, kita ceritakan kadang-kadang lebih heboh daripada kejadian nyata. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna min arbar riba istitalatar rajuli fi ardil muslim bi ghairi haq. Sesungguhnya termasuk dosa yang serupa dengan riba yang paling parah, kata Nabi, adalah ketika seorang berlebih-lebihan dalam menodai kehormatan seorang muslim tanpa hak. Kita dengarnya apa, kita ceritain apa, bikin heboh dan seterusnya, padahal yang terjadi tidak seperti itu. Dan ini sering kali terjadi. Sekali lagi saya ulangi,
Tidak hanya di kalangan orang awam, di kalangan orang berilmu. Tidak hanya di pasar, tapi di masjid dan majelis taklim. Kadang kita mendeskripsikan orang itu jauh lebih buruk daripada apa yang di alam nyata. Jadi istitalah atau berlebih-lebihan dalam kehormatan seorang muslim, menceritakan keburukan seorang muslim atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim itu dosa besar juga. Makanya Nabi mengatakan sebagai riba yang paling parah. Riba yang paling parah, kita ngomong tentang keburukan orang lain dan mendeskripsikan lebih besar daripada kejadian yang sebetulnya. Makanya berhati-hati. Termasuk di dalamnya ketika kita melihat ghibah itu ternyata dibolehkan dalam beberapa konteks, termasuk mengingatkan orang tentang keburukan orang lain agar terhindar dari keburukannya. Demikian juga menghindarkan orang dari ajaran sesat, itu juga termasuk. Tetapi kadang-kadang ya sebagian orang itu berlebih-lebihan. Bagaimana bentuk berlebih-lebihannya? Membicarakan keburukan orang, ya, selain dia ingin menghindarkan orang lain dari keburukan itu, tentu kalau demikian maksudnya, dia hanya sekadarnya saja. Tetapi apabila itu dia menjadikan bumbu di majelis, seolah-olah itu adalah kalau kita di istilah di Gorontalo angkateru. Artinya apa? Itu terus menjadi perbincangannya, pembicaraannya. Setiap kali ketemu si pulang tuh gini-gini. Artinya ya tasyahibi. Artinya dia tuh semacam merasakan kepuasan. Setiap kali ketemu orang cerita ini, Walaupun dirangkaikan dengan amar ma'ruf nahi munkar, tapi ketika dia berlebihan itu dianggap sebagai riba yang paling parah. Sementara kita tahu riba itu yang paling ringan seperti menzinahi ibu sendiri. Tetapi membicarakan keburukan orang dan melebih-lebihkannya itu lebih bahaya daripada riba. Hati-hati kita dalam bergaul. Masalahnya kehormatan orang ini beda. Manusia itu dimuliakan Allah. Makanya kehormatannya juga harus kita jaga. Al-Quran mengajarkan kepada kita, bisa kita lihat dalam Al-Qasas ayat 55, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Ini sikap yang harus kita lakukan ketika ada orang yang gibah di samping kita. Ya, kalau mereka mendengarkan perkataan yang buruk, termasuk dalamnya ucapan gibah itu ucapan yang buruk. A'radu anhu, mereka akan berpaling dari ucapan buruk itu. Mereka akan bilang bagi kami amal kami dan bagi kami ingin selamat. Kami tidak ingin bergaul dengan orang yang bodoh. Perbuatan ghibah itu adalah perbuatan yang bodoh. Sekali lagi saya katakan, setelah mengatakannya tadi, kalau kita ketemu dengan orang yang ahlul ghibah, segera tinggalkan. Bersihkan tangan kita, bersihkan majelis kita, larilah sejauh-jauhnya. Kenapa? Kita akan kecipratannya. Wa idza marru bil lagwi marru kiramah, dan apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan hal-hal enggak berfaedah termasuk dalamnya ghibah, jagalah kehormatan diri dengan apa? Berlalu. Al-Furqan ayat 72. Berlalu. Jangan duduk-duduk di situ. Dan kalau seandainya kita mampu membela kehormatan saudara kita yang dilecehkan, maka lakukan. Tidak benar apa yang kalian bicarakan itu, tidak benar. Sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ketika membela kehormatan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Saat itu istrinya mendengar kabar bahwa santer ada berita seperti ini di Madinah. Ada begini, orang cerita bahwa ya fitnah, kita tahu fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa dia melakukan perbuatan serong dan lain-lain sebagainya. Menjadi pembicaraan. Ummu Ayyub datang kepada Abu Ayyub, kamu, ya suamiku kamu dengar? Enggak, langsung di stop, nggak boleh kamu ngomong seperti itu. Kenapa? Kita tidak tahu, kita tidak mengenal Aisyah kecuali orang baik. Demikianlah halnya seorang mukmin. Ketika yang dia tahu dari saudaranya itu kebaikan, itulah yang harus dia ucapkan. Kita tahu dia, yang kita tahu dia adalah orang baik. Dan orang seperti ini dijanjikan oleh Nabi SAW pahala yang besar. Man radda an irdi akhi, raddallahu an wajhin nara yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan dan harga diri saudaranya di dunia ini, maka Allah akan menyelamatkan dirinya
dari api neraka kelak pada hari kiamat. Kalau sanggup untuk meluruskan, luruskan. Yang kami tahu dia orang baik. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak boleh mendengarkan ghibah dengan sengaja dan seksama. Dan jika seorang melakukan atau mendengar orang lain digibahi, ya, maka hendaklah orang itu melarangnya dengan sekuat tenaga. Dia ingkari dengan tangannya, dia ingkari dengan mulutnya. Bila dia tidak mampu, maka hendaklah dia ingkari dengan lisannya, dengan hatinya. Yaitu dengan membenci perkara ghibah yang diharamkan oleh Allah tersebut. Dan bagi kita yang digibahi, jangan pernah mau mencari-cari tahu. Tidak usah cari-cari tahu orang tuh ngomong apa sih tentang kita. Karena kenapa itu akan membuka. Orang tuh bisa, kita nih kalau seandainya tahu apa yang orang omongkan tentang kita, kita akan stresnya minta ampun. Makanya sebagai seorang muslim, untuk menjaga emosi kita, kestabilan psikis kita, apa yang kita lakukan? Ya nggak usah nyari-nyari tahu orang tuh mau menilai apa. Kita nggak usah. Kita nih banyak celahnya. Ya kita pun tahu seperti Quran dalam surah Al-Qiyamah mengatakan balil insanu ala nafsihi basira. Manusia itu sebetulnya lebih tahu tentang dirinya. Jadi nggak usah dicari-cari tahu orang mau ngomong apa tentang kita. Kembalilah ke dalam diri kita. Kita nih bagaimana? Nggak mungkin ada api kalau nggak ada. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api dan sebaliknya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya udah, kalau kita digibahi, kita introspeksi. Kalau itu ada, kita koreksi diri kita. Dan nggak usah nyari-nyari tahu itu sebetulnya. Ada satu kejadian, Hasan Al-Basri itu pernah datang ke satu majelis. Ya, majelis itu sebetulnya bahasa Arab untuk tongkrongan. Ya, secara umum kan majelis itu kan tongkrongan. Kalau di kita. Ya mungkin ada majelis ilmu yang tongkrongan di dalamnya dibahas ilmu gitu, majelis zikir di pada orang pada zikir. Nah ini tongkrongan biasa, orang lagi nongkrong ngobrol ini. Gitu. Ada orang datang, ngapain? Menggibahi Hasan Al-Basri. Saat itu Hasan lagi nggak di situ. Orang itu pergi, Hasan pun datang. Al-Basri, rahimahullah ta'ala. Lalu Hasan Al-Basri, ya, mendengar ada orang di situ tuh bilang begini, wahai Hasan, coba kamu tadi lebih cepat datang ke sini. Andai kamu tahu apa yang diucapkan si fulan tentangmu, apakah Hasan itu senang dengan kabar seperti itu? Kadang-kadang kan kalau kita ngomongin, tadi seandainya kamu datang lebih awal, kamu dengar dia ngomong tentang kamu begini. Kadang-kadang kita, emang dia ngomong apa? Emang dia bagaimana? Apa yang dia katakan tentang saya? Hasan nggak gitu. Apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Uskut, diam kamu. Ya, diam kamu. Demi Allah, aku tidak melihat. Syaitan ternyata tidak menemukan kurir keburukan selain kamu. Ini orang mau membela Hasan sebetulnya. Ini orang mau membela Hasan sebetulnya. Cuma Hasan bilang, Syaitan sepertinya tidak menemukan kurir lain selain kamu. Ya sudah, dia ngomongin keburukan, kamu nggak usah sampaikan kepada saya keburukan apa yang dia omongin. Tapi karena Hasan Al-Basri terlanjur tahu dan mendengar siapa orang yang ngomong, dan walaupun dia tidak tahu omongannya terhadap Hasan itu apa yang dilakukan Hasan Al-Basri? Dia pulang ke rumahnya, dia minta kepada muridnya, kamu sediakan satu gantang rutop, kurma yang mudah. Untuk apa? Ya sudah, kamu berikan hadiah kepada fulan. Dibawalah hadiah itu kepada fulan, ditanya, ini apa Hasan? Oh, ini adalah ucapan terima kasih saya karena kamu sudah menghadiahkan amal-amalmu kepada saya. Begitu caranya. Nah, Hasan Al-Basri itu kalau digibahi orang, dia selalu bilang begini, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas amalan yang aku tidak lakukan. Aku tak perlu berlebih untuk mendapatkan pahala amal itu. Tetapi datang amal itu kepada aku. Pahalanya. Wah, ini parah. Memang parah sebetulnya kalau seandainya selama ini kita sudah beramal, kita sudah sujud, kita sudah sedekah, kita sudah zakat, kita sudah tahajud, kita sudah tarawih, Masya Allah. Umroh berkali-kali, Ramadan 10 malam terakhir kita di tanah suci. Tapi kita punya masalah dengan orang. Lisan kita pernah menggibahi dia.
ternyata semua amalan kita itu justru pindah ke dalam catatan amalnya. Waliyadzubillah. Hati-hati dengan dosa ghibah ini. Abu Hurairah pernah mengatakan, yuksiru ahadukumul qadata fi aini akhi wa yansal jidla awil jid'a fi aini nafsi. Ini kita nih hidup kadang-kadang, kata Abu Hurairah, kadang-kadang kalian tuh lihat kotoran yang jatuh di mata saudara tuh lebih cepat kita lihat kotoran yang jatuh di mata saudara kita. Dan lalai dengan seonggok kayu yang tinggi besar di hadapan mata kita sendiri. Ini senada dengan pepatah kita ya, kalau di Indonesia gajah di pelupuk mata itu tak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak. Kita tuh aib orang seringkali terlihat lebih besar dan membuat aib kita atau kesalahan kita sendiri itu seringkali tidak kita sadari, tidak terlihat. Aib dan kesalahan orang lain sering tampak dalam pandangan kita walaupun kecil dan sedikit. Padahal aib kita ini banyak sekali. Jadi berhenti dari perbuatan ghibah. Karena boleh jadi orang yang kita gibahi itu jauh lebih baik dari kita. Jauh lebih baik dari kita. Amal-amalnya lebih banyak. Hati-hati, apalagi yang kita gibahi adalah orang saleh. Dan ingatlah bahwa ghibah itu adalah dosa besar yang tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan sedekah, puasa, haji. Kita mau zakat sebesar apa, kita mau haji berapa kali, kita mau umroh berapa kali, kita mau iktikaf di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram berapa kali, bahkan setiap tahun kita sering bikin donasi ini dan seterusnya, kita sering tidak. Kita pun ketika datang kepada Allah, ya Allah, dengan tangisan taubat karena pernah menggibahi orang, Allah tidak akan ikut campur. Karena dosa itu dibagi menjadi dua. Ada dosa dengan Allah dan ada dosa adami. Dosa adami, dosa dengan orang. Nih Allah, kalau kita dengan Allah, ya sudah istighfar selesai. Tidak. Tidak demikian dengan dosa adami. Ghibah dosa yang tidak diampuni. Tidak mau tobat bagaimanapun. Dikarenakan dia dosa yang berkaitan dengan hamba. Pengampunannya dikembalikan oleh Allah kepada hamba itu sendiri, yaitu orang yang digibahi. Dan pada hari kiamat kelak, orang yang menzalimi dan menggunjing orang lain yang dia tidak bertaubat di dunia, tidak diminta ridho terhadap orang yang dia gibahi tersebut. Dalam hadis yang panjang, hadis muflis, kita tahu pahalanya itu akan diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi, dia gibahi, dia tumpahkan darahnya seterusnya. Hatta idza faniyat hasanatuhu, kata Nabi, sampai ketika seluruh kebaikannya telah habis, sedangkan tanggungan kezalimannya terhadap orang lain belum terselesaikan. Ghibahnya itu ternyata banyak, fitnahannya itu ternyata banyak, dan itu belum terselesaikan. Maka dosa-dosa orang yang ia zalimi akan ditimpakan kepadanya dan dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Ini episode yang paling mengerikan Bapak dan Ibu. Udah lolos dari kubur, pertanyaan kubur udah selesai, udah. Dibangkitkan, dibawa ke mahsyar juga udah selesai. Ditimbang amal kebajikan juga udah selesai. Catatan amal juga udah selesai, diterima dengan kanan. Nyebrang sirat udah selesai. Tiba di tempat yang namanya kontorah antara surga dan neraka, terhenti di sana. Kenapa? Ternyata beberapa orang yang melihat kita itu mau masuk surga minta, ya Allah, fulan belum tuntas urusannya dengan saya, belum saya halalkan ucapannya tentang saya di dunia. Di situ manusia akan saling mengkisos, di situ manusia akan saling menuntut hak. Dan beberapa orang dikarenakan perbuatan ghibah, dia dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka untuk disucikan setelah sebelumnya sebagai nominator yang akan masuk ke dalam surga. Kita berlindung kepada Allah dari dosa ghibah ini, dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap hari kita jadi lebih baik. Kita dimudahkan untuk melihat kekurangan-kekurangan diri kita sendiri dan dijauhkan dari perbuatan sibuk terhadap kekurangan orang lain. Demikian kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami kembalikan kepada Ibu Finya. Ya, barakallahu fikum Ustadz. Wajah saya untuk pencerahannya. Ini emang ngeri ya kalau ngebahas ghibah nih Ustadz. Apalagi tadi Ustadz sudah
mencerahkan kita. Gibah itu bukan hanya secara lisan ya, tapi dengan isyarat pun itu termasuk bagian dari gibah gitu Ustadz. Ustadz, ini sambil menunggu pertanyaan di layar, kita diskusi dulu Ustadz. Ustadz boleh nggak tadi mengaitkan gini, Ustadz tadi kan menyampaikan kisah tentang sahabat Abdullah yang tadi yang pemabuk gitu Ustadz ya, yang masih suka minum minuman khamar itu, walaupun waktu itu syariat sudah ditegakkan gitu. Nah, bagaimana ada hadis, saya secara konteksnya saya nggak terlalu apa, tapi intinya gini Ustadz, bahwa kita itu kan menghukumi seseorang itu atau menilai seseorang itu secara zohir gitu Ustadz ya. Memang tidak menghakimi misalnya sahabat Abdullah tadi, tapi kan maksudnya beliau tadi itu kan masih minum khamar gitu Ustadz. Apakah dalam hal ini kalau misalnya kita menghukumi dia, oh dia masih pemabuk gitu, apakah itu masuk kategorinya yang gibah tadi Ustadz? Itu yang pertama. Nah, kita dia pemabuk, dia masih berzina, tidak begitu. Orang ini Abdullah itu telah menjalani hukumnya. Tapi orang ini melaknat ketika orang itu dalam proses hukum, dia melaknat. Dan biasanya orang ketika melaknat itu kan dia seolah menunjukkan dia setingkat lebih baik daripada orang itu. Seolah-olah dia mentanzih, menyucikan dirinya dari orang itu. Tidak boleh begitu. Ya, kita tidak punya hak melaknat orang. Bahkan Nabi ketika mendoakan kebinasaan untuk suatu kaum, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Laisa laka minal amri syai'un." Kamu enggak ada urusan dengan mereka. Biar kami yang mau azab atau mau kasih mereka taubat, itu urusan kami. Orangnya itu tidak boleh kita benci. Sampai dia keluar laknat, padahal ini orang sudah dia ini sebetulnya orang saleh, tapi ya, seperti saya katakan di mukadimah tadi, manusia itu tidak selalu berada dalam satu kondisi. Tidak ada iman yang begitu-begitu, terus ada ujian-ujiannya. Nah, kebetulan dia lagi diuji oleh Allah. Tetapi sahabat ini langsung melaknat dia. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. La tal'anhu, kamu jangan melaknat dia. Nggak boleh. Even itu orang yang paling fasik sekalipun, kita nggak ada hak untuk melaknat orang. Dan dibentuk rahmatnya Islam. Gitu. Apalagi dia sudah menjalani hukumannya. Ustadz, jadi kalau misalnya nih ada orang, jadi kan intinya tadi Ustadz mengingatkan ke kami semua bahwa kita jangan cepat menghakimi atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya Ustadz terhadap saudara muslim kita gitu kan Ustadz ya. Nah, tapi kalau misal Ustadz berarti siapapun, artinya kalau kita melihat ada saudara muslim kita melakukan hal yang fasik sekalipun misalnya Ustadz ya, kita tetap juga jatuhnya tidak boleh kan Ustadz, tadi kayak Ustadz tadi yang laknatullah apalah gitu kan Ustadz, misalnya seperti itu Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Ya betul. Nggak usah kayak gitu. Ya. Ustadz, satu Tidak lagi. usah begitu. Itu kita bukan hakim, kita bukan apa. Biarkan kalau seandainya dia harus biarkan kepada orang yang punya ini. Ya, kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah lindungi kita dari itu, dan sambil memohon, ya Allah beri dia taufik untuk menjadi lebih baik. Selain itu kita nggak punya wilayah. Ini kita bukan hakim. Apalagi posisi kita bukan seorang hakim agama. Ustadz juga bukan. Ya, biarkan kita serahkan mereka kepada orang lain yang lebih berkompeten di situ, dan sembari kita mohon pada Allah, ya Allah lindungi saya, lindungi keluarga saya dari apa yang engkau ujikan kepada orang itu. Ya. Gitu. Betul Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Satu lagi Ustaz tadi tentang gibah, isyarat ya. Isyarat itu termasuk juga gibah ya Ustaz ya tadi ya. Nah, ada juga kan hadis Ustaz yang kalau nggak salah nih, kita tuh boleh memanggil nama atau julukan bukannya gitu Ustaz ya, kurang lebih. Misalnya memang orang itu maaf kulitnya hitam, terus kita panggil hitam gitu. Nah, dengan tadi kejadiannya yang Aisyah Ustadz. Sofia. Itu gimana Ustadz dikaitinnya? Beda. Jadi makanya ini bagus sekali kita buka di sesi tanya jawab, karena Sofia memanggil dengan fisik yang dominan pada seorang, kondisi fisik yang dominan, ataupun mungkin memanggil dengan profesinya atau bagaimana, itu ada kalau itu semata dilakukan karena untuk mengidentifikasi. Misalnya begini, kamu tahu nggak si Anu? Oh si Anu ya. Yang mana? Yang itu, yang agak pendek. Yang mana? Yang pendek, kulitnya agak. Nah, itu tidak termasuk gibah karena untuk
mendeskripsikan atau untuk mengidentifikasi seseorang sehingga mudah diingat atau dikenal. Atau mungkin kita sudah akrab dengan dia, ya, dan tidak ada maksud untuk menghina dia. Seperti orang ketika sesama orang kulit hitam, ya, kalau di New York atau di mana kita pakai giga apa itu semua kan, ya, pernah dengar kan? Itu kalau sesama di antara mereka, atau mungkin kita sudah akrab dengan dia dan itu panggilan yang sebetulnya untuk mengidentifikasi dirinya, tidak untuk menghinanya, itu tidak termasuk gibah. Dalam sebagian tradisi orang itu dipanggil dengan fisiknya. Kalau di Gorontalo tuh KP orang yang pendek, Pak Tinggi orang yang tinggi, orang yang kuning langsa itu dipanggil Pak Kuni. Ya, kalau orang yang kulitnya hitam kita dipanggil Kak Ita gitu. Ya, jadi kalau tujuannya untuk mengidentifikasi tidak termasuk gibah. Nah, masalahnya Aisyah tadi itu bukan untuk mengidentifikasi si Sofia, ya, tetapi dia ingin bilang, aku tuh lebih cantik daripada Sofia, gitu maksudnya. Nah, ya, Ustadz, sekarang kalau misalnya tadi Ustadz kan juga menginformasikan ke kami bahwa pandangan mata ya Ustadz ya, mungkin dengan melirik kesannya, tapi lirikan itu tadi Ustadz sampaikan untuk merendahkan atau menghina orang itu gitu misalnya Ustadz ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ketemu nih sama orang yang mungkin kita nggak suka gitu ya Ustadz ya. Tadi sih Ustadz udah jawab sih, sebenarnya kita langsung menghindar aja atau pergi gitu ya Ustadz ya. Iya, menghindar pergi atau bagaimana, a'radu anhu, kita nggak usah. Intinya kita nggak usah ada urusan dengan orang dalam hal transaksi dengan orang jual beli. Kita mungkin bicara yang baik-baik, selebihnya itu bukan urusan kita, hal-hal yang bukan urusan kita, jangan kita masuk ke dalamnya. Ya, baik Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan di layar. Nanti Utifara yang akan memandu untuk diskusi atau pertanyaan selanjutnya. Silakan Utifara. Barakallahu fikum Ustadz. Fikum barakallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Nah. Ya Ustadz. Wah, UTV-nya. Afwan, UTV-nya ini tadi saya barusan kepental, jadi chatnya hilang nih. Belum sempat kesini. Qadarullah. Berarti saya bacain dulu sebentar ya. Saya bacain ya. Ya. Bismillah. Ustadz, ini ada pertanyaan. Gibah untuk mengambil pelajaran tetap tidak diperbolehkan ya Ustadz, meskipun tidak menyebut nama. Kenapa? Gibah untuk mengambil pelajaran, apakah itu diperbolehkan walaupun tidak menyebut nama gitu misalnya Ustadz? Kalau tidak menyebut nama dan tujuannya untuk mengambil pelajaran dibolehkan, tetapi ini ada batasannya karena kalau seandainya kita hanya tidak menyebut nama tetapi orangnya sudah ditahu secara ma'ruf dan tujuan kita bukan untuk itu, ya, dan tujuan kita hanya untuk isi pembicaraan, ngobrol-ngobrol, itu termasuk gibah. Tapi kalau untuk mengambil pelajaran insya Allah tidak, tapi tidak perlu menyebutkan orangnya. Walaupun sekali lagi maksudnya itu apa? Maksudnya itu apa? Niatnya itu apa? Motivasinya apa ketika kita menyebutkan orang ini begini dan begitu, itu maksud kita apa? Berarti kita kembali. Tapi kalau seandainya itu cuma sekedar ngobrol, ini kan kalau orang lagi ngeteh, lagi ngopi kan pasti butuh obrolan ya kan? Iya. Nah, tapi butuh obrolan itu sudah ya cuma sekedar mengisi obrolan, itu termasuk gibah loh. Sekalipun itu benar dan sekalipun itu barangkali ada unsur amar ma'ruf nahi munkar, tetapi kalau dilakukan hanya untuk ngisi orang ngobrol ngeteh biar enak ada yang diobrolin, itu termasuk gibah dan itu berlebih-lebihan. Itu istitolah namanya, nggak boleh. Istitolah itu tadi kalau nggak salah Ustadz sampaikan gibah yang hiperbol ya gitu ya Ustadz ya, maksudnya Ustadz? Iya, sudah berlebih-lebihan sekali. Oke, baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Di surat Al-Hujurat tadi dibilang gibah itu bagaikan makan daging saudaranya sendiri. Itu makna harfiah atau lahiriahnya seperti apa Ustadz maksudnya? Ya, itu kan sesuatu yang dibilang seperti makan bangkai sendiri dikarenakan orang itu kan orang yang bayangkan kita mengunyah-ngunyah bangkai. Apakah bangkai itu merasakannya atau tidak? Enggak. Iya kan? Iya. Bangkai itu tidak merasakan apa yang kita lakukan kan? Betul. Nah, seperti itulah orang yang melakukan gibah. Orang digibah itu kadang tidak merasa. Tetapi efek buruk yang ditimbulkan dari makan bangkai apa?
kembali ke siapa? Nah, ke kita. Nah, dan perbuatan kita itu dianggap seperti mengunyah daging saudara sendiri, artinya nista. Kalau makan bangkai itu menjijikkan, nah perbuatan gibah juga menjijikkan seperti orang makan bangkai. Itu. Nah, ya, ini Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah bila seseorang bertanya di kajian semacam ini tentang akhlak buruk seseorang untuk mendapatkan solusi, bisa dikatakan gibah dan kita dosa besar, Ustaz? Gimana, Ustaz? Gimana, Ustaz? Bagaimana? Oh, gini. Apabila seseorang bertanya di kajian semacam ini tentang akhlak buruk seseorang untuk mendapatkan solusi, gitu, Ustaz. Nggak perlu disebutkan namanya. Kemudian juga pakai kinayah saja. Bagaimana kalau ada orang begini nggak perlu sebut nama si anu nggak perlu. Nggak perlu. Nah. Ya. Baik, berarti selama untuk mengambil ibrah sih insya Allah nggak apa-apa selama tidak menyebut nama tadi ya Ustadz ya, gitu ya. Ya, Barakallahu Ustadz. Kemudian selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum, bagaimana cara meminta maaf pada orang yang telah kita gibahi Ustadz? Apakah kita meminta maaf dengan mengaku bahwa kita telah menggibahi dia? Ya harus. Ya kita harus minta maaf langsung kepada orangnya. Ini nggak boleh tawar-tawar. Kecuali kalau seandainya, apalagi kalau gibah itu sudah terlanjur tersebar, itu harus diselesaikan langsung pada orangnya. Ya, beda kalau belum tersebar luas dan kita sudah memberikan klarifikasi, ya kita sudah memberikan tabayun, bahwa itu begini dan seterusnya, ya maka cukup memintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampunan sembari memohon kepada Allah agar pada hari kiamat orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keluasan hati, keridhaan atas perbuatan kita ini. Tetapi secara umum nih ya, kalau seandainya orang itu memang hanya ingin menuntut haknya di sisi Allah, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya ada orang kita gibahi dan hanya bilang, pokoknya yang gibahi saya di sisi Allah penyelesaiannya. Kita nggak boleh marah. Nah, tunggu pengadilannya nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi urusan kita yang pernah menggibahi orang, kita minta maaf. Terlepas dia memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia meminta haknya hanya di sisi Allah, pokoknya anak nggak mau ini tuntas. Nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak berhak melarangnya. Itu pilihan dia yang ingin menyelesaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita harus akui kesalahan kita kepadanya. Ya, kita minta maaf secara langsung. Ya, walaupun ada pengecualian dari sebagian ulama, kalau seandainya pengakuan kita itu nanti akan menimbulkan madarat lebih besar, cukup mintakan ampun untuk dia, mendoakan rahmat untuk dia, dan seterusnya. Tetapi hukum asalnya adalah meminta maaf secara langsung dan mengakui kita pernah menggibahi dia. Ya Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, sedikit Ustaz, sebelum Uti Farah membacakan pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita membicarakan seseorang ya Ustaz, ya tadi walaupun kenyataan kan tetap ya jatuhnya tuh gibah, tapi terus kita nggak nyebut nama, tapi misalnya pakai fulana gitu, itu sama juga ya Ustaz ya? Kalau orang itu begini kita sebut fulana dan orang jamak tahu siapa yang kita maksud, itu bisa jatuh pada perbuatan gibah. Ya. Nah, intinya jangan ngurusin orang itu. Jangan ngurusin, kecuali memang ada urgensinya, ya kita ingin mencegah kemungkaran atau apa, silakan kita ngomong. Menyebutkan nama pun demikian, ketika ada urgensinya sebutkan nama. Tentu menurut kadarnya, nggak boleh istitolah. Ya. Berarti harus belajar seperti kayak ulama Hasan Basri ya tadi Ustadz ya. Artinya seperti itu. Ya, baik. Barakallahu Ustadz, silakan Uti Farah untuk dilanjut. Ya, UTV-nya. Ya Ustadz, kita langsung masuk lagi ke pertanyaan Ustadz. Nah, hukum cambuk dalam Islam jika minum khamr, apakah harus kita lakukan juga kepada keluarga? Nah, bagaimana jika memaafkan saja dan berharap tidak diulangi lagi? Sekarang ini kan itu tidak dipraktekkan di negara kita, kembalinya pada hukum takzir, biasanya dianggap sebagai penyakit masyarakat. Harusnya kan ada efek jerah, ya. Dan tidak mungkin juga kita lakukan. Jadi untuk menegakkan hukum had seperti itu, Ibu Hertin itu dilakukan dengan tata cara yang dilakukan secara konstitusional, gitu ya. Jadi harus ada undang-undangnya, gitu. Kemudian juga yang menegakkan itu adalah aparat yang bertugas, ya, misalnya dia adalah seperti di Aceh itu ada
ada pelaksana hukum syariat ya. Jadi mereka yang melakukannya dan tidak dilakukan secara individu. Misalnya anak kita mabuk kita langsung cambuk atau suami mabuk langsung dicambuk, itu tidak seperti itu. Ya, jadi dia tidak dilakukan secara individual tapi dilakukan oleh institusi yang memang telah ditugaskan untuk menangani persoalan tersebut. Wallahu a'lam. Ya, kita di keluarga sudah upaya untuk kita kita nasihati, kita maafkan, kita beri kesempatan untuk jauh lebih baik. Ya, mungkin lebih ke cara kekeluargaan. Sebab untuk menegakkan hak itu hanya bisa melalui institusi. Ya, demikian. Nah. Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ya, pertanyaannya lagi Ustadz, jika kita sudah melakukan gibah nih kepada seseorang, bisakah dosa kita dihapus dengan misalnya kita mengirim makanan saat Lebaran gitu Ustadz? Dengan di kartunya kita tulis mohon maaf tanpa menjelaskan bahwa kita telah menggibahi dirinya. Atau pada saat misalnya kita lagi berkumpul di majelis taklim gitu, pas pulangnya kita bilang mohon maaf lahir batin ya gitu. Jadi kita nggak spesifik bilang aku udah gibahin kamu gitu. Nah, apakah ya tergantung juga gitu. Kalau yang dosa gibah tadi? Ya tergantung juga. Kalau seandainya itu yang biasa-biasa saja mungkin bisa gitu. Tapi kalau apa yang digibahin itu atau yang digibahkan itu sudah menimbulkan kerugian, baik itu pada kehormatan ataupun pada diri seseorang, itu nggak bisa cuma umum begitu. Dia harus akui kesalahannya gitu. Jelas? Misalnya kalau yang ringan-ringan apa nih Ustadz? Misalnya contohnya yang bisa. Hanya pernah memandang dia dengan isyarat yang tidak baik atau mungkin tapi kalau sudah gibah yang sudah bicara kehormatan orang, itu wajib, tidak bisa cuma minta maaf secara umum. Apalagi kalau dia umpamanya jadi dalang kemudian itu tersebar atau apa, dia nggak bisa cuma minta maaf secara umum seperti itu. Dia harus menjelaskan perbuatan yang dia lakukan tersebut dan minta agar dihalalkan atau diridhoi. Ya Ustadz. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaannya lagi Ustadz. Assalamualaikum. Ada seorang ibu yang kecewa dengan anak laki-lakinya. Mungkin salah memilih istri. Si istri senang berbohong dan berhutang dengan koperasi atau rentenir yang bunganya besar. Si anak laki-laki ini masih tinggal di rumah ibunya. Dan si ibu ini sudah berkali-kali didatangi oleh si rentenir untuk menagih hutang dengan kasar. Si menantu selalu bersembunyi bila ditagih. Nah, jadi si ibu bercerita dan mengeluh kepada anak-anaknya tentang kelakuan istri si anak laki ini. Apakah keluhan si ibu kepada anak-anak yang lain ini termasuk gibah? Dosakah jika saudara-saudaranya menyuruh untuk bercerai? Tidak termasuk. Dan memang ini bila diperlukan, bila sudah dinasihati orangnya tidak berubah, dan bila harus diambil jalan perceraian, ya itu harus dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Dan si ibu yang menceritakan kelakuan adik siapa ini kecewa dengan menantunya terhadap saudara-saudaranya yang lain, itu tidak dianggap gibah. Ya, kalau semata untuk mencari jalan keluar. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, syukran Ustadz. Pertanyaannya lagi Ustadz, bagaimana setelah misalnya kita membaca berita lalu kita berdiskusi tentang berita tersebut, termasuk tokoh-tokoh dalam berita seperti ada yang korupsi, membunuh dan lain-lain, apakah itu bagian dari gibah juga Ustadz? Apa urgensinya kita ngomongin itu? Itu pertanyaannya. Apakah kita ini hakim, penyidik, pengacara atau apa? Gitu. Ya kalau kita nggak punya urgensi di situ, ya sudah kita cuci tangan gitu. Nggak usah ngomongin si tokoh anu begini, si tokoh anu begini, si tokoh anu. Apalagi kalau kita juga bukan politisi, bukan orang yang punya kepentingan di situ. Ya, karena kalau sudah menyangkut hajat orang itu kan, kalau sudah bicara politik dan seterusnya itu kan ada kemaslahatan umum yang ingin dicapai. Ya barangkali ketika kita membicarakan mencegah agar orang itu tidak berada di tampuk kekuasaan, lalu kita buka kekurangannya karena pejabat publik kan harus calon pegawai pejabat publik kan memang harus dibuka-bukaan ya, seperti itu kan, dan itu konsekuensinya misalnya, dan kita memang harus melakukan itu mencegah agar kerusakan lebih besar tidak terjadi. Ini beda kasusnya.
Ya, beda kasusnya. Publik mungkin perlu tahu dan seterusnya. Tetapi hendaklah yang melakukan itu adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya atau orang-orang yang memang punya dia punya kepentingan di situ. Dia punya kapabilitas untuk mengambil peran itu. Nah, kita yang nggak ada urusannya di situ, ya nggak usah ikut-ikutan. Pokoknya jangan kita ada di hari kiamat nanti punya urusan dengan orang lain. Ya, kita sibuk dengan hal-hal bermanfaat. Kalau ada memang keburukan orang lain yang harus dibicarakan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar untuk mencegah keburukan yang lebih besar, lakukan, tapi sekadarnya saja. Sekali lagi saya berikan garis bawah di situ untuk menghindari istitalah, berlebih-lebihan dalam membicarakan keburukan orang lain. Itu jangan sampai itu. Nah. Iya Ustadz, berarti pokoknya kita diam saja itu sudah lebih baik ya Ustadz ya. Itu lebih selamat. Iya. Kecuali kalau memang kita tuh dibutuhkan di situ. Persoalan ini karena sekarang kita ini bukan penyidik, juga bukan orang yang kerja di reskrim, kita juga bukan pengacara, kita juga bukan hakim, kita juga ini bukan orang, pokoknya tapi ada saja orang itu seperti berkepentingan untuk ngomong padahal bukan bukan wilayah dia. Nah, ini hati-hati bisa terjerumus pada perbuatan ghibah. Waliyadzubillah. Ya. Ustadz nih misalnya nih Ustadz, sekarang kan misalnya lagi ada marak nih di berita Ustadz ya, ada seseorang misalnya. Nah, itu kemudian kita pengen tahu lagi nih, oh ini kayaknya beritanya ini. Nah, itu dengan kita mencari-cari itu pun termasuk walaupun kita nggak berkata-kata dengan orang lain ya Ustadz, tapi dengan kita itu mencari tahu. Jasus itu. Oh, ya. Termasuk mencari urgensinya tuh apa? Manusia itu, orang Islam tuh diajari min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebagusan Islam seorang tuh dia meninggalkan hal yang enggak ada urusannya dengannya. Atau mungkin dia bisa belajar dari kasus itu, mungkin itu saja yang diambil. Kita ambil ibrahnya. Tapi untuk dijadikan ini kita juga turut berkomentar, kita juga turut memberikan opini dan seterusnya. Kita bukan orang yang punya bukan orang yang punya kompetensi untuk itu. Peran kita di masyarakat itu sebagai apa, itu yang harus terjawab dulu itu. Ya Ustadz, syukran Ustadz. Nah, ini pertanyaannya lagi Ustadz. Apabila ada selebriti atau influencer yang memang dia sengaja memancing membuat sensasi supaya dijadikan bahan omongan agar dia menggibah juga Ustadz? Ya, di mana itu pertanyaannya? Bisa diulang? Bagaimana? Ya Ustadz, ya apabila ada selebriti atau influencer yang memang sengaja memancing membuat sensasi agar dijadikan bahan omongan Ustadz, agar dia terkenal. Nah, apakah itu dosanya sama seperti orang yang menggibah juga? Saya tidak paham pertanyaannya. Jadi gini Ustadz, dia ini membuat sensasi agar dia terkenal Ustadz. Ya sudah, jangan ditanggapi. Nah, jadi orang yang berarti termasuk menggibah apa? Halo, tidak jelas. Halo, Utifara. Iya, UTV-nya sepertinya jaringan di sini kurang bagus, Usti. Ya, coba saya bantu. Tadi pertanyaannya dari Ukti siapa ya? Ini direct message soalnya. Oh, message. Ya. Ini Ini aku sudah sampai udah. Ya, baik. Gini Farah, Ustaz. silakan coba. Ya. halo. Ya, Ustadz. Di sini sepertinya jaringannya kurang bagus nih, Ustadz. Jadi suaranya hilang-hilang ya, sepertinya suara saya ya. Ya, halo. UTV-nya? Ya, Utifara. Afwan, Uti, ya, Afwan, Uti, apa bisa melanjutkan karena di sini kurang bagus sepertinya sinyalnya.
Ya, saya melanjutkan selanjutnya ya, Utifara ya, bismillah. Ustadz, izin saya membacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, kalau perkataan laknatullah kita katakan kepada para non-muslim atau komunis dan pembenci Islam, boleh nggak Ustadz? Nah, pada kondisi tertentu memang boleh, tapi lebih pantas bagi kita itu mendoakan hidayah. Lebih pantas bagi kita itu mendoakan hidayah. Dalilnya ya tadi. Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un," kepada Nabi SAW yang pada saat itu sedang melaknat orang-orang kufar, yang mana kejahatan mereka terhadap orang Islam itu luar biasa di masa itu. Jadi memilih mendoakan hidayah itu jauh lebih baik. Sebagaimana yang dilakukan Rasul juga kepada penduduk Taif yang begitu zalim terhadap beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Selanjutnya ya Ustaz, pertanyaannya. Assalamualaikum, maaf baru join, mungkin tadi pertanyaan sudah ada yang bertanya, kalau ada masalah dengan teman, lalu saya menceritakan ke teman lain yang kebetulan dekat atau lebih tahu tentang teman itu, dengan tujuan untuk mencari solusi atau membantu saya menghadapi teman yang bermasalah tadi, apakah itu termasuk bagian dari ghibah atau gimana? Atau saya zolim? Tidak termasuk. Intinya ada hal yang dimaksudkan dari pembicaraan itu tidak dianggap ghibah. Nah. Ya, ini artinya dia mencari mediator ya untuk menyelesaikan masalah tadi itu, Ustaz. Betul. Ya, baik. Ustadz, di lingkungan rumah saya rawan sekali ghibah, jadi saya hampir tidak keluar rumah atau ngobrol-ngobrol dengan tetangga. Tapi orang-orang rumah saya malah yang sering menggibah di rumah. Beliau sering tiba-tiba bicarain si A, si B, dan saya hanya bisa senyum ala kadarnya. Saya tidak berani menasehati karena beliau orang yang harus saya hormati. Bagaimana menyikapinya, Ustadz? Ya, seperti yang sudah kita terangkan tadi, bila memang kita tidak bisa mencegah dengan lisan dan tangan, maka kita membenci di dalam hati kita perbuatan tersebut. Baik, Ustaz. Syukron Ustaz untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan bertanya, apakah hukum-hukum ghibah berlaku juga jika kita membicarakan orang non-muslim? Misal, tetap harus meminta maaf kepada orang muslim tersebut, dan jika tidak minta maaf, dosa-dosanya menjadi tanggungan kita di akhirat nanti juga. Gimana? Ya. Mau Islam, non-Islam haram untuk digibahi, nggak boleh. Jangan mentang-mentang dia tidak seagama dengan kita, lalu kita menggibahi dia. Nggak boleh. Gibah itu berlaku umum pada siapapun. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana sikap kita bila kita berada di situasi dalam percakapan yang di dalamnya sedang menggibahkan orang lain, dan bagaimana apabila ada adik atau kakak yang membicarakan kejelekan orang tua, atau sebaliknya, orang tua yang membicarakan kejelekan anaknya kepada anaknya yang lain, Ustaz? Ya, bila kita bisa mencegah, cegah, dan pokoknya kaidahnya itu tadi. Kita bisa mencegahnya kalau memang ini dilakukan tidak dalam rangka mencari solusi. Ya, karena kan ibu itu suka curhat tentang anaknya fulan dan mintanya itu adalah untuk solusinya seperti apa. Ini tidak masalah. Yang masalah itu adalah bila seandainya itu dilakukan litasyahi saja. Ya, itu tidak diperbolehkan, dan bila kita sanggup mencegahnya kita cegah, tapi kalau tidak maka ya prinsipnya tadi kita benci di dalam hati kita bahwa perbuatan tersebut tidak layak dilakukan. Oke, baik Ustaz. Ini juga pertanyaannya sih sama ya Ustadz ya. Tadi Ustadz juga sudah menjawab sih, yang mengambil ibroh membicarakan seseorang, tapi untuk mengambil pelajaran gitu atau pengalaman didapat agar kita tidak seperti itu, kan nggak termasuk ghibah ya Ustadz ya, selama tidak menyebut nama. Selama tidak menyebut nama, gitu kan Ustadz tadi kalau kurang lebih ya? Betul. Ya? Oke, baik Ustadz. Ini pertanyaan di layar nih sudah selesai Ustadz. Utifara, masih ada pertanyaan lagi nggak yang disampaikan secara private? Tidak, sebentar ya. Enggak, sudah sama kok tadi pertanyaan. Oh, baik, Jazakallah. Baik Ustadz, ini Masya Allah kami diingatkan oleh Ustadz tentang hikmah pelajaran dari ghibah ini Ustadz, bahwa perilaku ghibah adalah perbuatan tercela ya Ustadz, dan dilarang keras dalam agama Islam. Perilaku ghibah ini menjatuhkan harga diri atau martabat seseorang yang digunjingkan. Padahal menjaga kehormatan dan harga diri seseorang muslim itu merupakan suatu kewajiban. Quran juga mengingatkan
kita tentang ghibah ini melalui surat Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa la tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan dan jangan menggunjingkan di antara kita semua gitu Ustadz ya. Kemudian juga kembali lagi akhirnya dari hikmah ghibah ini mungkin kita harus memakai hadis Rasulullah yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa siapa yang bisa menjaga organ tubuh yang ada di antara paha, di antara kakinya tadi, paha dan kaki atau kemauan, dan di antara bibirnya, aku jamin akan masuk surga. Artinya kita benar-benar harus menjaga lisan kita, Ustadz. Kurang lebih begitu, Ustadz. Silakan closing statement-nya Ustadz dan ditutup dengan kafaratul majid. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan lisan kita ini lisan yang zakir, yang selalu mengingat Allah, bukan mengingat keburukan orang. Karena zikrullahi dawaun wa zikrun nasi daun. Mengingat Allah itu adalah dawa, obat, pelipur bagi hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang akan menenangkan hati kita. Wa zikrun nas, menyebut-nyebut orang, keburukannya, fulan begini, fulan begitu, adalah daun, penyakit hati, di mana kalau kita diserang oleh penyakit hati, akan sulit bagi kita untuk merasakan kelezatan ibadah, bahkan kelezatan ilmu itu sendiri. Bila di dalam majelis ilmu ada ghibah, bila di dalam tempat-tempat di mana kita berinteraksi dengan orang lain ada ghibah, kita akan terhindar dari banyak kebaikan, kita akan terhindar dari ilmu, kita juga akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Karena bila pintu ghibah terbuka, pintu ilmu tertutup, dan bila pintu ilmu tertutup, maka pintu untuk beramal juga akan tertutup. Bila pintu amal tertutup, tidak akan naik ke langit amal-amal kebajikan kita semuanya tidak akan naik ke langit ke sisi Allah Subhanahu. Padahal setiap hari kebaikan itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang justru naik adalah keburukan-keburukan kita, wal iyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua, diri kita, keluarga kita, dari aib yang menjadi bahan pembicaraan orang lain. Dan bila kita memiliki aib, kita memohon kepada Allah agar Allah menutup aib itu dan memaafkan diri kita hingga di hari kiamat kelak kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari aib-aib tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Wa jazakallahu khairan untuk semua ilmu yang telah Ustadz sampaikan, dan doakan kami juga supaya kami pelan-pelan bisa mengamalkan apa yang Ustadz telah sampaikan tadi, bahwa kami menjauhi ghibah baik secara lisan, isyarat, maupun juga melalui media medsos, dan semoga jempol kami bisa kami gunakan untuk amal kebaikan yang tentunya akan meningkatkan keimanan ketakwaan kami, insya Allah. Sahabat-sahabat Aayan, alhamdulillah alamin, kita telah menyelesaikan kajian kita siang ini, dan semoga ilmu yang disampaikan Ustadz tadi dan kebaikan-kebaikan yang disampaikan Ustadz itu kita bisa amalkan juga, dan kita sampaikan kembali kepada keluarga kita, anak-anak kita, maupun kerabat dan keluarga kita. Kami juga mohon maaf apabila banyak pertanyaan dan kekurangan yang masih kami lakukan. Kami juga terus memohon support dan dukungan dari para sahabat semua untuk terus mengirimkan infak yang terbaik ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Rahmawati. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pekan berikutnya. Akhir kata, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.